Inggris, negara yang konon di masa kejayaannya telah menguasai setengah dunia, kini diketahui berada di fase ekonomi yang hampir bangkrut. Namun, Inggris tetap berulah dengan ikut serta mengusik Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Bagaimana tidak, Vladimir Putin dengan segala kemarahannya senantiasa mengeluhkan aktivitas NATO, AS, dan Inggris di dekat kawasan teritorial milik Rusia. Namun hebatnya, Putin tak pernah kehabisan cara untuk menanggapi. Bagaimana saat ia mengancam akan menenggelamkan Inggris. Pada tanggal 10 September, Rusia meluncurkan Operasi Ocean 2024, latihan angkatan laut terbesar sejak Perang Dingin yang dilakukan Soviet. Selama masa latihan Rusia itulah, perwakilan AS dan Inggris malah melakukan kunjungan ke Ukraina dan menjanjikan dukungan militernya. Dengan cepat Putin bereaksi. Sebagai tanggapan, ia mengirimkan kapal perang dan pesawat pengebom Tu-95 yang berkemampuan nuklir ke Selat Inggris. Lalu seperti apa fakta di balik ancaman tersebut? Berikut penjelasan lengkapnya. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, Operasi Ocean 2024 Rusia. Sedikit banyak kalian harusnya sadar bahwa hubungan Rusia dan China makin lengket dalam beberapa tahun terakhir ini. Faktanya, Rusia dan China memang berada dalam upaya peningkatan kerjasama militer dan ekonominya. Sebab kedua negara adidaya tersebut sadar ada tatanan global yang tampak dipimpin Amerika Serikat untuk mengendalikan semuanya, sehingga mereka berpikir perlu mengimbanginya. Apakah kalian tahu Operasi Ocean 2024? Singkatnya, ini merupakan latihan angkatan laut berskala besar yang dilakukan Rusia, sekaligus menjadi yang terbesar sejak era pasca Perang Uni Soviet. Dalam pelaksanaannya, pelatihan Ocean 2024 dimulai pada 10-16 September lalu, yang turut melibatkan partisipasi China di dalamnya. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya yang dikutip dari halaman France 24 menyebut latihan melibatkan lebih dari 400 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung. Selain itu ada lebih dari 120 pesawat dan helikopter, sekitar 7.000 unit senjata, peralatan militer dan khusus, dan juga lebih dari 90.000 personil terlibat di dalamnya. Sementara di sisi lain, China mengirim 4 kapal perang dan 1 kapal pasokan untuk selanjutnya bergabung dengan armada angkatan laut Rusia di Laut Jepang, di mana latihan yang lebih luas akan berlangsung di Samudra Pasifik dan Arktik serta Laut Mediterania, Laut Kaspia, hingga sampai Laut Baltik. Wah, ini benar-benar latihan atau persiapan untuk perang ya? Sepertinya Rusia sudah siap-siap. 2. Inggris janjikan dukungan militer ke Ukraina. Bersamaan dengan latihan militer yang digelar oleh Rusia secara besar bersama China, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dilaporkan mengunjungi Ukraina di Kiev dan bertemu dengan Presiden Vladimir Zelensky. Perwakilan dua negara ini diketahui berangkat bersama pada 11 September untuk membahas pelonggaran senjata. Sehari sebelumnya, Blinken dan Lammy juga bertemu di London, di mana saat itu AS berkomitmen menyediakan apapun yang dibutuhkan Ukraina agar efektif menghadapi serangan Rusia. Kemudian ketika ditanya apakah AS akan mengizinkan penggunaan senjata jarak jauh yang mereka pasok untuk Ukraina, Blinken mengatakan kepada Sky News, "Kami tidak pernah mengesampingkan hal tersebut, tetapi saat kami memutuskan, kami ingin memastikan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat membantu apa yang ingin dicapai oleh Ukraina." Namun tak lama kemudian, tepatnya pada Sabtu 14 September, Inggris dan Amerika mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan dukungan teguh mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina. Mengutip Kementerian Luar Negeri Inggris, pernyataan bersama juga menitikberatkan sikap kedua pemimpin negara yang mengutuk serangan udara Rusia baru-baru ini terhadap warga sipil. Sembari meningkatkan tekanan pada Kremlin Rusia, Inggris dan AS juga berjanji untuk memobilisasi sumber daya militer dan keuangan untuk Ukraina. Wah, kalau ini sih udah terang-terangan ya, dan nggak bisa ngelak lagi keterlibatan AS dan juga Inggris. 3. Reaksi cepat dan keras Vladimir Putin. Kunjungan Lammy ke Ukraina selama latihan Ocean 2024 yang dilakukan oleh Rusia mendapat reaksi keras dari Moskow, Rusia. Sebagai balasan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam siapapun negara yang mengizinkan Kiev menggunakan rudal jarak jauh akan mengubah sifat konflik antara negara otokratis dan NATO. Berbicara kepada reporter TV pemerintah pada Kamis 12 September, Putin menanggapi tentang kemungkinan penggunaan rudal jarak jauh dalam perang yang dilakukan Ukraina. Itu berarti negara-negara NATO, AS, negara-negara Eropa secara tidak langsung sedang berperang dengan Rusia. Katanya menegaskan, jika demikian halnya, maka dengan
dengan mempertimbangkan perubahan sifat konflik kami akan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan ancaman yang akan kami hadapi. Bagaimana diketahui AS, Inggris, dan beberapa negara anggota NATO dilaporkan mulai melunak terkait pembatasan penggunaan rudal jarak jauh yang dapat digunakan Ukraina menyerang lebih dalam ke Rusia. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membatasi jalur pasokan ke garis depan invasi yang sedang berlangsung oleh Rusia. Artinya membuka jalan bagi Ukraina untuk menggunakan rudal yang dapat mengenai sasaran Rusia, sejalan dengan keputusan apakah negara-negara NATO akan terlibat langsung dalam konflik tersebut atau tidak. Karena Putin telah mengultimatum, maka keputusan selanjutnya kini berada di tangan negara-negara NATO. Berani secara nyata mengkonfrontasi Putin dengan segala konsekuensinya atau tetap bermain di belakang saja. 4. Kirim kapal perang dan pembom Tu-95. Ancaman Putin itu nyata. Ancaman Putin memang tak pernah main-main. Terbukti, Kementerian Pertahanan (MOD) Inggris mengumumkan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan telah menghabiskan waktu mereka pada pekan pertama September untuk mengawasi Angkatan Laut Rusia. Hal ini menyusul sebuah laporan yang menyebutkan Putin telah mengirimkan kapal perang dan pesawat pengebom Tu-95 berkemampuan nuklir ke Selat Inggris. MOD Inggris mengatakan 2 pesawat tempur Typhoon RAF yang didukung oleh sebuah Voyager dikerahkan pada Rabu 11 September untuk mencegah 2 pesawat pengebom Rusia yang beroperasi di dekat Inggris. Tidak hanya itu, kapal perang tempur HMS Iron Duke dan kapal patroli lepas pantai kelas River HMS juga dikerahkan guna memantau 4 kapal angkatan laut Rusia saat mereka berlayar melewati selat dan laut utara dekat Inggris. Force News dan dalam laporan yang mengutip Kementerian Pertahanan menyebut HMS Iron Duke membayangi kapal selam kelas Kilo Rusia Novorossiysk dan kapal tunda pendukungnya Evgeny Churov lewati Selat Dover, batas antara Selat Inggris dan Laut Utara, untuk melanjutkannya menuju Atlantik selama 6 hari. Angkatan Laut Kerajaan Inggris sendiri diketahui mengambil alih tugas dari Angkatan Laut Kanada saat mereka membayangi kapal-kapal Rusia dari arah Baltik menuju Laut Utara. Namun, sebagai catatan, ternyata perjalanan kapal-kapal Rusia melewati Inggris ini diizinkan berdasarkan hukum internasional. Ya cuman mungkin Inggris sudah was-was dan bersiaga saja ya, karena ultimatum Putin terkadang memang akan terjadi. Jadi was-was gitu kan. 5. Rusia ancam tenggelamkan Inggris. Benar bahwa pengerahan armada laut Rusia yang dekat dengan Inggris belum mengidentifikasi ancaman yang berarti. Namun tindakan-tindakan Inggris yang ugal-ugalan mendukung Ukraina seharusnya cukup untuk membuat Putin dan kawan-kawannya melancarkan serangan agresifnya. Faktanya, seiring dengan meningkatnya ketegangan yang terjadi di Ukraina, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengancam akan menenggelamkan Inggris dengan rudal hypersonic Rusia. Mengutip The Sun, mantan presiden yang juga dianggap sebagai pembantu dekat Putin itu mengutuk David Lammy dalam sebuah pernyataannya. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy telah menjanjikan dukungan 100 tahun kepada Ukraina. Tanya ia berbohong. Apa yang dikatakan untuk Ukraina tidak akan bertahan seperempat dari waktu itu. Kemudian ia menambahkan bahwa pulau yang disebut Inggris kemungkinan akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan oleh Rusia. Rudal hypersonic kami akan membantu jika diperlukan. Berbicara pada forum keamanan di Beijing yang juga dihadiri oleh Medvedev, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, mengatakan bahwa Ukraina diberikan bantuan militer yang komprehensif. Ini adalah tindakan yang berbahaya yang dapat menyebabkan bentrokan militer langsung antara kekuatan-kekuatan pemilik nuklir. Semakin NATO meningkatkan dukungan, maka semakin agresif pula Rusia melayangkan ancaman dan tindakan-tindakannya. Kini Putin telah mengumumkan kemungkinan perang langsung yang dapat ia mulai. Namun AS dan NATO di sisi lain juga menegaskan tidak ingin berkonflik secara langsung dengan Rusia. Jadi apa yang sebenarnya diharapkan oleh negara-negara Barat ini dalam konflik tersebut? Kenapa Barat selalu main dari belakang dan menggunakan Ukraina sebagai alasan tindakan-tindakannya yang ikut serta dalam perang? So, gimana menurut kamu? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.